Bayangkan, sebuah bandara yang seharusnya menjadi simbol ketertiban, berubah menjadi panggung ketegangan yang membuat nafas tercekat. Di tengah kerumunan orang yang hanya bisa menonton, seorang pria berpakaian polos berdiri di kepung aparat bersenjata. Tatapan mereka tajam, penuh tuduhan. Tatapannya tenang, namun menyimpan kelelahan yang tak sanggup dijelaskan kata-kata. Satu kesalahan prasangka, satu ego yang tersinggung, dan satu kekuasaan yang lupa diri, cukup untuk mengubah hari biasa menjadi mimpi buruk yang akan direkam, disebarkan, dan tak bisa dihapus selamanya. Di tempat ini, tak semua seragam berarti kebenaran, dan tak semua orang yang diam lemah. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan salawat di komentar, agar salawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Bandara itu pagi itu tampak tenang, terlalu tenang. Lantai mengkilap, suara pengumuman terdengar datar, dan orang-orang berjalan tanpa menyadari bahwa di sudut ruangan, sebuah tragedi kecil sedang menunggu waktunya untuk meledak. Di sanalah, seorang polisi berdiri dengan dada membusung, ditemani beberapa anak buahnya. Mata mereka lapar akan kesalahan, haus akan pembenaran, dan siap menjadikan siapapun sebagai korban. Dan tepat saat itulah, seorang pria lelah melangkah masuk, tanpa tahu bahwa ketenangannya akan dianggap sebagai ancaman, dan hidupnya akan berubah hanya karena satu tuduhan yang tak pernah ia lakukan. Bandara itu pagi itu tampak seperti biasanya. Lantainya mengkilap memantulkan cahaya lampu, pengumuman keberangkatan terdengar bergema lembut, dan manusia berjalan dengan tujuan masing-masing. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan, hanya ritme keteraturan yang menenangkan, seolah tempat ini kebal dari konflik. Namun di balik ketenangan yang rapi itu, ada sesuatu yang berdenyut pelan, arogansi yang menunggu alasan untuk meledak. Di salah satu sudut area kedatangan domestik, berdiri seorang polisi dengan seragam rapi dan sepatu mengkilap. Dadanya sedikit membusung, matanya menyapu setiap orang yang lewat seperti algojo yang menunggu tersangka. Di belakangnya, beberapa anggota lain berdiri membentuk barisan longgar, bukan untuk melindungi, melainkan untuk mengintimidasi. Mereka sudah hafal peran masing-masing. Ada yang bertugas memelototi, ada yang menulis asal-asalan di buku tilang, ada pula yang sekedar tersenyum sinis sambil menunggu komando. Hari itu bukan hari razia resmi, tidak ada surat perintah yang ditempel, tidak ada pengumuman. Tapi itu tak pernah menjadi masalah. Bagi mereka, bandara adalah ladang. Wajah lelah adalah celah, ketidaktahuan adalah undangan, dan seragam adalah tameng. Polisi itu melangkah maju, menghentikan seorang penumpang yang tampak gugup. "KTP," katanya singkat. Suaranya datar, namun penuh tekanan. Penumpang itu menuruti, tangannya gemetar. Pemeriksaan berlangsung cepat, terlalu cepat untuk disebut prosedural, terlalu lama untuk disebut wajar. Setelah bisik-bisik singkat, penumpang itu dilepas dengan wajah pucat. Tak ada yang berani bertanya apa yang terjadi. Tak ada yang berani menatap lebih lama. Warga lain melihat, menunduk, lalu berjalan lebih cepat. Mereka tahu satu hal, jangan menonjol, jangan terlihat berbeda, jangan terlihat lelah, jangan terlihat salah. Di tempat ini, salah bisa diciptakan. Polisi itu tersenyum kecil, senyum yang bukan tanda kemenangan, melainkan kepuasan. Kepuasan karena ditakuti, karena dilihat, karena kuasa, meski semu, masih berada di tangannya. Pangkatnya tak tinggi, namanya tak dikenal, tapi di ruang publik ini ia merasa seperti raja kecil tanpa mahkota. Di kejauhan, pintu otomatis bandara terbuka perlahan. Angin dari luar menyelinap masuk membawa bau aspal dan mesin. Seorang pria melangkah masuk dengan langkah berat, bahunya sedikit turun, punggungnya tegap namun jelas kelelahan. Matanya merah, bukan karena mabuk, bukan karena obat, melainkan karena kurang tidur yang terakumulasi oleh hari-hari panjang tanpa jeda. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak mencolok, tidak menunjukkan apapun tentang siapa dirinya. Di tangannya ada sebuah koper, di punggungnya tas ransel yang tampak biasa. Ia berjalan lurus, fokus,
seolah hanya ingin satu hal, melewati tempat ini tanpa hambatan. Namun langkahnya yang sedikit sempoyongan, kepalanya yang sesekali menunduk, dan tarikan napas panjang yang tertahan, semuanya tertangkap oleh mata yang sejak Adi mencari mangsa. Tatapan polisi itu mengeras. Ia berhenti berbicara, mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat halus pada anak buahnya. Mata mereka mengikuti arah pandangnya. Itu, pria itu, yang baru masuk, yang tampak lelah, yang terlihat berbeda. Lihat itu, gumamnya pelan tapi cukup jelas. Ciri-ciri. Anak buahnya saling pandang, lalu tersenyum tipis. Mereka tahu apa artinya. Pria itu melangkah semakin dekat. Setiap langkahnya membawa beban yang tak terlihat. Hari-hari operasi, malam-malam tanpa tidur, dan keinginan sederhana untuk pulang sebagai manusia biasa. Ia tak tahu bahwa dalam hitungan detik, ketenangan bandara ini akan runtuh, bahwa ketenangannya akan disalahartikan, bahwa kelelahan akan dianggap kejahatan. Polisi itu meluruskan seragamnya, mengatur napas, dan melangkah maju. Bandara yang tenang itu, tanpa peringatan, bersiap menjadi panggung. Langkah pria itu terhenti, bukan karena ia ragu, melainkan karena sebuah suara memotong ruang di depannya, keras, dingin, dan penuh kuasa. "Hei!" Satu kata, pendek, tapi cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya sayu, namun fokusnya tajam. Ia menatap polisi yang kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. "Kamu," lanjut polisi itu sambil menunjuk dada pria tersebut. "Berhenti." Tidak ada sapaan, tidak ada penjelasan, hanya perintah. Pria itu menurut. Ia berdiri tegak, meski tubuhnya jelas menahan lelah. Koper di tangannya diletakkan perlahan di lantai. Gerakannya tenang, terkontrol, kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. "KTP?" kata polisi itu lagi. Pria itu merogoh saku, mengeluarkan dompet, lalu menyerahkan kartu identitasnya. Polisi menerimanya dengan 2 jari, membaca sekilas, lalu mendengus kecil. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Dari luar kota, Pak," jawab pria itu singkat. "Kenapa jalannya sempoyongan?" Nada suara polisi berubah, bukan lagi bertanya, melainkan menuduh. Pria itu menarik napas. "Saya lelah, Pak. Kurang tidur." Polisi itu menyipit mata, lalu tertawa pendek, tanpa humor. "Lelah," ia melirik anak buahnya. Alasan klasik. Beberapa orang mulai memperhatikan. Ada yang melampatkan langkah, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Suasana bandara yang tadi tenang kini terasa menegang, seperti udara sebelum hujan besar. "Kamu pakai narkoba ya?" kata polisi itu tiba-tiba. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa bukti, tanpa dasar. Beberapa penumpang terkejut. Pria itu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Tidak, Pak." Polisi itu melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya 1 lengan. "Jangan bohong." "Saya tidak bohong," jawab pria itu. Suaranya tetap rendah. "Kamu pasti bawa." Polisi itu menekan, suaranya meninggi. "Mukamu jelas-jelas bukan muka orang sehat." Anak buahnya mulai bergerak setengah melingkar. Tidak rapat, tapi cukup untuk memberi sinyal. Ini bukan percakapan setara. Pria itu mengatupkan rahangnya. Ia menoleh sejenak ke sekeliling. Banyak mata memandang, tapi tak satu pun berani bersuara. Ia kembali menatap polisi di depannya. "Pak," katanya perlahan, menahan emosi yang mulai naik. "Saya hanya ingin lewat, Pak. Jika tidak ada dasar pemeriksaan, izinkan saya melanjutkan perjalanan." Polisi itu melirik koper di lantai. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan yang dibuat-buat. "Buka tasmu." "Itu barang pribadi, tidak ada dasar." Belum selesai kalimatnya, polisi itu menendang koper tersebut. Suaranya menghantam lantai, menggema tajam. Beberapa orang tersencak, seorang ibu menutup mulutnya. "Kamu ngatur saya," bentak polisi itu. Pria itu melangkah maju setengah langkah. Matanya kini berubah, bukan marah, melainkan dingin. "Jangan sentuh barang saya." Kalimat itu sederhana, tapi diucapkan dengan ketegasan yang membuat udara di antara mereka terasa berat. Polisi itu mendengus. Lihat, baru ditegur sedikit sudah galak. Ia menoleh ke anak buahnya. "Catat, melawan petugas."
Pria itu menggeleng pelan. Saya tidak melawan. Terserah saya mau anggap apa, di sini saya yang berwenang. Kerumunan makin bertambah. Beberapa ponsel mulai terangkat diam-diam. Lensa-lensa kecil mengarah ke mereka. Polisi itu menyadarinya, tapi justru merasa semakin besar. Ia melangkah lebih dekat lagi, terlalu dekat. "Kamu tahu masalahmu apa?" katanya rendah, hampir berbisik. "Kamu ketemu orang yang salah." Pria itu menatapnya tanpa berkedip. Dan di saat itulah, kesalahpahaman yang sengaja diciptakan itu berubah menjadi bara, siap menyulut api yang tak akan bisa dipadamkan dengan seragam atau pangkat. Polisi itu melangkah mundur setengah langkah. Bukan karena takut, melainkan untuk memberi ruang pada egonya sendiri. Tatapannya turun ke arah motor besar yang terparkir tak jauh dari pintu masuk bandara. Motor yang jelas bukan motor sembarangan. Mesin 1000 cc itu berdiri kokoh, hitam legam, diam namun menyiratkan tenaga yang disembunyikan. "Itu motor kamu?" tanyanya sambil menunjuk. "Iya," jawab pria itu singkat. Polisi itu terkekeh. Knalpotnya berisik. Itu standar pabrik, motor besar memang begitu. Polisi itu menggeleng, seolah mendengar lelucon paling bodoh. "Jangan ngajarin saya soal kendaraan." Ia berjalan mendekat ke motor itu, lalu menendangnya pelan. Cukup keras untuk terdengar, cukup kasar untuk menyakitkan hati. Beberapa penonton bersuara lirih. Ada yang menghela napas, ada yang mengumpat dalam hati. "Jangan sentuh motor saya," kata pria itu. Kali ini lebih tegas. Polisi itu berbalik cepat. "Kamu ngancam." "Saya minta dihormati, sama seperti saya menghormati Anda." Kalimat itu justru menyulut api. Polisi itu mendekat dengan wajah memerah. Hormat itu didapat, bukan diminta. Ia meraih setang motor, mencoba mencari kunci. Mana kuncinya? Pria itu refleks bergerak, satu langkah cepat. Posisi tubuhnya berubah, bukan menyerang, hanya menghalangi. Gerakannya ringan, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat tangan polisi itu luput dari target. Polisi itu terkejut. Ia mencoba lagi, kali ini lebih kasar. Tangannya kembali meleset. Sekali, 2 kali, 3 kali. "Berhenti!" bentaknya. Pria itu berdiri tepat di depannya. "Saya tidak melakukan pelanggaran apapun." Polisi itu terengah, bukan karena lelah, tapi karena malu. Beberapa orang mulai berbisik. Kamera ponsel kini lebih terang, lebih berani. Semua merekam. "Kamu sok jago," kata polisi itu, sambil menunjuk dada pria tersebut. Merasa paling kuat. Ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri, diam, tegak, seperti tembok yang tak perlu bergerak untuk menunjukkan kekuatannya. Polisi itu kehilangan kendali. Ia mendorong pria itu dengan kedua tangan. Dorongan itu keras, cukup untuk menjatuhkan orang biasa. Namun pria itu hanya mundur setengah langkah, lalu kembali berdiri di tempat semula. Tidak terjatuh, tidak goyah. Kerumunan terdiam. "Apa-apaan ini?" terdengar suara pelan dari belakang. Polisi itu menoleh ke anak buahnya. "Kalian lihat sendiri, dia melawan." Padahal tak satu pun melihat perlawanan. "Kroyok?" tanya salah satu anak buahnya. Ragu. Polisi itu melotot. "Kepung!" Mereka bergerak, satu ke kanan, satu ke kiri, 2 dari belakang. Lingkaran itu terbentuk cepat, kasar, tanpa prosedur. Pria itu kini berada di tengah, sendirian, dikepung, dengan puluhan pasang mata menyaksikan. Seorang polisi maju lebih dulu, mencoba memukul. Pria itu menggeser tubuhnya sedikit, tangan penyerang itu meleset, dan dalam satu gerakan singkat, nyaris tak terlihat, polisi itu terhempas ke lantai. Bukan dipukul, bukan ditendang, dijatuhkan dengan teknik yang bersih. Kerumunan bersuara serentak. Polisi kedua maju, lebih brutal. Tendangannya datang liar. Pria itu menahan, memutar tubuh, lalu membantingnya ke lantai. Suaranya menghantam keras. Polisi ketiga mencoba dari belakang. Salah langkah. Satu sikutan pendek, satu tarikan cepat. Ia jatuh tersungkur, meringis menahan sakit. Semua terjadi terlalu cepat. Polisi yang memulai semuanya berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya membesar. Ini bukan yang ia bayangkan. Ini bukan korban biasa. Ini bukan orang yang bisa ditekan dengan teriakan dan seragam. "Berhenti!" teriaknya. Suaranya pecah.
Namun momentum sudah terlepas dari tangannya. Dua polisi lain maju bersamaan. Pria itu bergerak seperti bayangan. Satu tendangan rendah menjatuhkan yang pertama. Satu dorongan keras ke bahu membuat yang kedua terpelanting. Ia tidak mengejar, tidak menyerang lebih dari perlu. Setiap gerakannya terukur, efisien, seolah hanya ingin membuka jalan, bukan melukai. Kerumunan kini gaduh, ada yang berteriak, ada yang merekam dengan tangan gemetar, ada pula yang tak sanggup berpaling. Bandara yang tadinya tenang kini berubah menjadi arena, tempat arogansi diuji oleh kenyataan. Polisi itu mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, rasa takut menyelinap di balik amarahnya. Dan di kejauhan, suara sirena mulai terdengar, pelan namun semakin jelas, mendekat, membawa akhir dari permainan kotor yang terlalu lama dibiarkan. Narator dan mengalir. Suara sirena itu semakin dekat, membelah hiruk-pikuk bandara yang kini berubah kacau. Orang-orang saling berdesakan, beberapa mundur ketakutan, beberapa justru maju karena penasaran. Kamera ponsel terangkat lebih tinggi, merekam setiap detik yang terasa mustahil untuk dilewatkan. Polisi yang sejak awal memicu semua ini berdiri mematung. Napasnya memburu, matanya menatap anak buahnya yang berserakan di lantai. Ada yang meringis, ada yang mencoba bangkit namun kembali jatuh. Ada pula yang hanya terduduk sambil menahan malu dan sakit. "Bangun!" bentaknya, suaranya serak. "Bangun semua!" Tak satu pun segera menjawab. Mereka bukan tak mau, tapi tak mampu. Pria itu, anggota Kopassus itu berdiri di tengah lingkaran yang kini pecah. Kemejanya sedikit kusut, napasnya teratur. Tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya, tidak ada senyum, tidak ada amarah yang tumpah, hanya ketenangan yang justru terasa menekan. Ia melirik sekeliling, memastikan tak ada lagi yang maju. Tangannya tetap terbuka, bukan mengekal. Posisi tubuhnya defensif, bukan agresif. Ia masih berharap semua ini berhenti di sini. Namun polisi itu belum selesai. "Kamu habis!" teriaknya sambil mundur beberapa langkah. "Kamu sudah menyerang aparat." Pria itu menatapnya. "Saya membela diri." "Bohong!" Polisi itu menunjuk ke arah kerumunan. "Kalian lihat sendiri kan, dia mengamuk." Tak ada jawaban, tak ada dukungan. Yang terdengar hanya gumaman dan bisik-bisik. Beberapa orang saling pandang, ragu, takut, tapi jelas tahu siapa yang memulai. Sirena kini tepat di luar gedung. Suaranya berhenti mendadak. Langkah sepatu bot terdengar memasuki area bandara. Berat, teratur, dan tegas. Semua mata spontan mengarah ke sumber suara itu. Beberapa pria berseragam polisi militer muncul dari pintu masuk. Wajah mereka serius, pandangan mereka langsung menyapu lokasi kejadian. "Berhenti semua!" Salah satu dari mereka bersuara lantang. Suasana seketika membeku. Polisi arogan itu seperti menemukan pegangan terakhir. Ia berlari kecil menghampiri mereka. "Pak, orang ini menyerang kami. Dia mengaku TNI, tapi..." "Diam!" potong salah satu polisi militer dengan nada dingin. Ia menatap sekeliling, polisi-polisi yang terkapar, warga yang merekam, motor yang terlihat jelas ditendang, koper yang tergeletak tak jauh dari situ. "Kronologi," katanya singkat. Polisi itu mulai bicara terbata-bata, ceritanya berputar-putar, nadanya naik turun. Ia berusaha keras membangun narasi yang menyelamatkan dirinya sendiri. Razia, kecurigaan, perlawanan, ancaman. Namun setiap katanya terdengar kosong. Seorang warga melangkah maju perlahan. Tangannya gemetar, tapi matanya bulat penuh tekad. "Pak," katanya ragu namun jelas, "yang mulai itu polisi, dari awal tidak ada dasar." Polisi arogan itu berbalik cepat. "Hei, ini urusan aparat, diam kau." Bentakan itu menggema, membuat beberapa orang tersentak. Namun kali ini ada yang berbeda. Warga itu tidak mundur. Ada yang merekam, lanjutnya menunjuk beberapa ponsel yang masih menyala. Semua ada di video. Polisi militer menoleh, tatapannya mengeras. Salah satu dari mereka mendekati polisi arogan itu. "Tas kamu," katanya, "buka." "Apa?" Polisi itu terkejut. "Untuk apa?" "Buka," ulangnya lebih tegas. Polisi itu menelan ludah,
Tangannya gemetar saat meraih tas selempang yang sejak tadi menempel di pinggangnya. Dari jarak dekat, beberapa orang mulai mencium sesuatu. Bau yang asing, menusuk, tak wajar. Tas itu dibuka. Detik berikutnya, waktu seolah berhenti. Di dalamnya, bungkusan kecil berlapis plastik, serbuk putih, beberapa paket, obat-obatan, dan setumpuk STNK motor terlipat rapi, jumlahnya tidak sedikit. Kerumunan terdiam, lalu pecah dalam gumaman kaget. Ya Allah, itu sabu. STNK dari mana sebanyak itu? Wajah polisi itu pucat pasi, lututnya melemas. Ia mundur setapak, hampir jatuh. Bukan punya saya. Tak ada yang percaya. Polisi militer menutup tas itu perlahan. Wajahnya dingin, nyaris tanpa ekspresi. Cukup. Ia menoleh ke rekan-rekannya. Amankan semua. Borgol berbunyi. Anak buah polisi itu yang masih bisa berdiri langsung ditarik. Polisi arogan itu tak melawan. Ia tak lagi berteriak, tak lagi membentak. Semua kata seolah lenyap dari dirinya. Pria Kopassus itu berdiri sedikit menjauh, menyaksikan semuanya tanpa komentar. Salah satu polisi militer menghampirinya, memberi hormat singkat. Terima kasih sudah menahan diri. Ia mengangguk pelan. Kerumunan perlahan bubar. Kamera-kamera mulai diturunkan, tapi rekaman sudah tersebar. Bandara kembali berdenyut, meski tak lagi sama. Pria itu mengambil kopernya, menatap sebentar motor yang tadi ditendang, lalu melangkah pergi, menyatu dengan arus penumpang lain, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan yang kembali itu, satu hal telah berubah. Hari itu, di bandara yang semula terlalu tenang, kekuasaan akhirnya kehilangan suara. Langkah pria itu sempat terhenti sesaat ketika suara borgol kembali terdengar di belakangnya. Bukan karena ingin menoleh, melainkan karena ada rasa getir yang tiba-tiba menyelinap. Rasa yang hanya muncul ketika seseorang menyaksikan wajah asli kekuasaan runtuh oleh perbuatannya sendiri. Polisi arogan itu kini terduduk di lantai. Punggungnya disandarkan ke tiang pembatas. Tangannya diborgol di depan dada. Kepalanya tertunduk, nafasnya tersengal. Seragam yang tadi ia banggakan kini kusut, ternodai debu dan keringat. Tak ada lagi aura angkuh, tak ada lagi teriakan. Yang tersisa hanyalah ketakutan telanjang. Anak buahnya berdiri berjajar, wajah mereka menunduk. Beberapa masih memegangi bagian tubuh yang sakit, tapi rasa perih itu kalah oleh rasa malu. Tatapan warga menusuk mereka, tajam, dingin, dan penuh penilaian. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian tanpa kuasa untuk membalas. Seorang polisi militer melangkah maju, mengangkat tas bukti yang tadi dibuka. Ia membuka kembali isinya, kali ini di hadapan kamera warga yang masih merekam. 1. Katanya datar, mengangkat bungkusan plastik. 2. 3. Setiap hitungan seperti palu yang menghantam kepala polisi itu. Serbuk putih itu tak lagi bisa disangkal. Obat-obatan terlarang itu terlalu nyata. Dan STNK-STNK yang terlipat rapi terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Ini dari mana? Tanya polisi militer itu. Polisi itu menggeleng cepat. Saya cuma disuruh pegang. Disuruh siapa? Nada suaranya tak meninggi, justru semakin dingin. Tak ada jawaban. Kerumunan mulai bersuara lebih berani. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras. Nama-nama disebut, dugaan-dugaan bermunculan. Rasa takut yang sejak lama mengikat lidah mereka perlahan mengendur. Seorang pria paruh baya maju setapak. Motor saya pernah ditahan, katanya lirih, lalu menguat. STNK-nya tidak pernah dikembalikan. Yang lain menyusul. Punya saya juga. Saya juga pernah dipaksa bayar. Suasana berubah, bukan lagi tontonan, melainkan pengakuan kolektif. Satu demi satu, keberanian tumbuh, ditularkan oleh kebenaran yang akhirnya terlihat terang. Polisi arogan itu menutup wajahnya dengan kedua tangan yang terborgol. Bahunya bergetar. Saya cuma menjalankan perintah, katanya parau. Perintah tidak pernah menyuruh menyalahgunakan, jawab polisi militer singkat. Ia memberi isyarat. Beberapa anggota bergerak cepat.
mengamankan lokasi, mengumpulkan saksi, menenangkan warga. Prosedur berjalan, tegas, tanpa drama, tanpa teriakan. Pria Kopassus itu berdiri agak jauh, memunggungi kerumunan. Ia menatap papan jadwal keberangkatan. Namanya hampir dipanggil. Waktu tak berhenti menunggu keadilan selesai ditegakkan. Seorang polisi militer melangkah maju. Anda bisa melanjutkan perjalanan. Ia mengangguk. Terima kasih. Maaf atas kejadian ini. Ia menatap sebentar lalu berkata pelan, semoga ini jadi yang terakhir. Ia melangkah pergi. Setiap langkahnya menjauh dari pusat keramaian, dari kamera, dari sorotan. Ia tidak mencari pembenaran, tidak menuntut pujian. Yang ia inginkan sejak awal hanya satu, dipercaya sebagai manusia biasa. Di belakangnya, polisi arogan itu digiring pergi, tanpa sorak, tanpa simpati. Hanya tatapan dingin dari orang-orang yang dulu ia tekan. Kebenaran mungkin terlambat, tapi ketika ia datang, tak ada pangkat yang bisa menghalanginya. Dan di bandara itu, hari itu, rasa takut perlahan berganti, menjadi keyakinan bahwa keadilan, meski terseok, tetap berjalan. Pengumuman keberangkatan kembali terdengar di seluruh sudut bandara. Suaranya tenang dan mekanis, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang mulai bergerak lagi, menarik koper, menenteng tas, melanjutkan perjalanan yang sempat tertahan oleh sebuah insiden yang akan mereka ingat lama. Namun, ketenangan kali ini berbeda. Pria itu berjalan menyusuri lorong menuju ruang keberangkatan. Langkahnya tetap berat, tapi bukan karena lelah semata. Ada beban lain yang ikut terbawa. Kesadaran bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar salah paham, melainkan potret luka yang selama ini disembunyikan oleh seragam dan kuasa. Ia duduk di kursi tunggu, menyandarkan punggung, menutup mata sejenak. Di balik kelopak matanya, bayangan kejadian tadi masih berkelebat. Teriakan, tatapan takut, dan wajah seorang polisi yang runtuh oleh keserakahannya sendiri. Ia menghembuskan nafas panjang, lalu membuka mata kembali. Di kejauhan, melalui dinding kaca bandara, ia melihat iring-iringan kendaraan bergerak pergi. Polisi militer membawa mereka yang tadi merasa kebal hukum. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang terasa adil. Beberapa warga masih berdiri, berbincang pelan. Ada yang memperlihatkan rekaman di ponsel mereka, ada yang menggeleng tak percaya, ada pula yang tersenyum kecil, bukan karena senang melihat seseorang jatuh, melainkan lega karena kebenaran akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Seorang ibu yang tadi menutup mulutnya kini berkata pada anaknya, "Ingat nak, tidak semua yang berseragam salah, tapi jangan pernah takut pada kebenaran." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Nama penerbangan pria itu dipanggil. Ia berdiri, meraih kopernya, lalu melangkah menuju pintu keberangkatan. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi ke arah bandara yang kini kembali tertib. Tidak ada lagi polisi arogan, tidak ada lagi kepungan, hanya orang-orang yang melanjutkan hidup. Ia tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat. Di tempat lain, polisi yang tadi membentak warga kini duduk terdiam di dalam kendaraan tahanan. Kepalanya tertunduk. Semua pembenaran yang tadi ia susun runtuh satu persatu. Pangkat tak menyelamatkannya, suara keras tak menolongnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dunia yang sama seperti yang selama ini ia timpakan pada orang lain. Tanpa kuasa, tanpa pilihan. Pesawat mulai bergerak. Mesin menderu pelan. Pria itu menatap keluar jendela. Landasan membentang panjang di hadapannya, seperti jalan yang harus dilalui siapapun. Tanpa jalan pintas, tanpa kebal hukum. Ketika pesawat terangkat, bandara itu mengecil di kejauhan. Bersama dengannya, sebuah kisah tertinggal. Kisah tentang arogansi yang dipermalukan oleh kebenaran, tentang ketakutan yang dikalahkan oleh keberanian, dan tentang keadilan yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Hari itu,
Tak ada pahlawan yang berdiri di atas podium. Tak ada pidato. Tak ada pujian. Hanya satu pelajaran yang diam-diam tertanam di benak banyak orang. Kekuasaan boleh bersuara keras, tapi kebenaran selalu berbicara paling lama.